Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini saya ada secara Zoom mau wawancara salah satu yang menjadi korban asuransi, korban janji manis dari agen asuransi yang dia sudah banyak juga dia kasih di medsos. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Baik, kita akan mulai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Oke, dengan siapa nih, Pak? Namanya siapa, Pak? Saya Hego Aris Budi Santoso dari Salatiga, Bapak, Jawa Tengah. Oh, dari Salatiga ya. Pekerjaan Bapak apa, Pak nih? Saya supir bis pariwisata, Pak. Oh, supir bis ya. Oke, saya dengar Bapak menjadi salah satu dari ribuan korban asuransi. Bapak korban asuransi apa, Pak? Saya ikut asuransi AIA. AIA ya. Dulu pernah ikut AXA, gagal juga, hilang uang saya, terus saya sekarang ikut AIA. Oh, jadi AXA udah pernah juga rugi, Pak. Dulu AXA rugi berapa, Pak? AXA nggak banyak, Pak. Langsung saya tupol karena informasi yang nggak jelas. Sudah lama sekali, Pak. Sudah saya lupakan itu. Yang AIA ini udah tupol juga, ditutup polis? Kalau AIA saya mau tupol, tapi dari dana yang saya setor sebanyak 42 juta, pada waktu itu dijanjikan mau kembali 100%, ketika saya tupol, saya ditawari untuk pengembalian dana itu cuma sebesar 23 juta. Lalu saya tidak mau, Pak, karena yang dijanjikan pada waktu ketemu saya ilustrasinya itu seperti tabungan biasa, lalu saya bisa mengambil dana saya ketika tahun kontrak habis di tahun ke-7 bulan Agustus 2021. Tapi yang ada saya mau dikembalikan 23 juta lebih. Dan saya tidak mau, Pak. Berarti ruginya hampir 50% ya, Pak ya? Demikian, Pak Damani. Oke. Dulu waktu ambil pertama kali asuransi AIA ini ditawarkan dari rumah ke rumah atau di bank? Saat itu saya datang di BCA, Pak. Saya mau nabung di BCA, oleh customer service saya ditawari untuk sama-sama menabung, ada menabung yang manfaatnya lebih, itu melalui AIA, yang pada waktu itu saya tidak tahu AIA itu apa. Lalu saya tanya, kalau AIA seperti apa? Lalu customer service dari BCA mengatakan bahwa kalau AIA itu seperti halnya mendapat bonus proteksi jiwa. Demikian, Pak. Lalu saya dikenalkan sama agen AIA yang namanya Dwi Setyaning Tias. Lalu saya diberitahu bahwa ini sama halnya menabung, daripada menabung di bank bunga sedikit, kalau menabung di AIA itu bunganya lebih besar. Dan saya diberikan ilustrasi bahwa di tahun ke-7 uang saya akan menjadi 47 juta. Akan jadi 47 juta ketika dicairkan. Lalu di situ dikatakan bahwa kalau saya meninggal, saya akan mendapatkan santunan sebesar 30 juta, plus kalau untuk urusan pemakaman 30 juta. Jadi kalau saya meninggal itu mendapat 60 juta. Nah, kalau meninggal karena kecelakaan, katanya saya mendapatkan 150 juta. Lalu saya tanya, lah kalau di tahun ke-7 saya tidak meninggal, saya masih baik-baik saja, bagaimana?
Katanya ya Bapak bisa mencairkan dana Bapak 100%, yaitu 500 kali 12 kali 7 sama dengan 42 juta plus bunga selama 7 tahun. Itu yang disampaikan oleh agen yang bernama Dwi Setianing Tias. Namun yang saya dapat setelah 7 tahun ternyata cuma 23 juta yang saya terima. Lalu saya tidak mau. Jadi sampai saat ini belum saya ambil, Pak. Jatuh temponya 7 tahun kapan, Pak? Bagaimana, Pak? Jatuh tempo 7 tahun kapan? Saya ikut di tahun 2014 tanggal 13 Agustus. Lalu jatuh tempo saya tanggal 13 Agustus 2021. Itu, jadi Pak, sudah lewat 7 tahun ya? Sudah lewat 7 tahun, Pak. Nah, itu saya tanya, saya email setiap hari, saya datang sampai saya dimarah-marah di kantor. Lalu saya pakai jasa pengacara. Jasa pengacara ternyata kenal sama agen yang akhirnya menawarkan saya untuk bisa berdamai untuk pengajuan supaya bisa ditambahin, namun ternyata sampai sekarang tidak ada. Lalu janji-janji dari agen AIA termasuk ketua wilayahnya datang ke rumah saya menjanjikan akan diusahakan untuk bisa mendapatkan dana saya lebih dari 23 juta. Tapi saya harus memberikan bukti baru yang mana saya tidak tahu, Pak, bukti baru itu, Pak. AIA cuma menyalahkan saya bahwa saya salahnya sendiri tidak baca buku polis. Kan di situ sudah diberikan buku polis. Padahal buku polis itu, Pak, buku polis itu diberikan kalau tidak salah 14 hari setelah saya tanda tangan kontrak. Pada waktu tanda tangan kontrak, pada waktu tanda tangan kontrak polis itu, saya tidak diberikan edukasi untuk pasal-pasal, tidak diberikan edukasi tabungan, Pak. Jadi sampai saat ini tahu saya tabungan. Kalau pada waktu itu disampaikan investasi, bicara investasi itu ada untung ada rugi, Pak. Dan saya tidak sanggup untuk itu, Pak, karena saya bukan pelaku pialang. Saya cuman orang kecil yang kepingin menabung uang saya sedikit demi sedikit untuk masa depan anak-anak. Lalu saya pernah di tahun 2016 saya mau berhenti, Pak. Berhenti. Lalu oleh agen disarankan, Bapak sayang kalau berhenti sudah ikut 2 tahun lebih. Karena kalau Bapak memutuskan sepihak, uang Bapak akan hilang. Kena penalti, otomatis uang Bapak hilang. Sayang, Pak. Lebih baik Bapak teruskan sampai 7 tahun. Setelah 7 tahun, Bapak mendapatkan nilai lebih, mendapatkan bunga selama 7 tahun, yaitu 47 juta, plus Bapak mendapatkan perlindungan diri, perlindungan jiwa. Saya pikir karena saya kerja di BES dengan risiko tinggi dan bunga yang ditawarkan tinggi, akhirnya saya mau, Pak. Oke lah, saya teruskan, saya lanjut walaupun ya tertatih-tatih setiap bulan 500.000, Pak. Buat kami 500.000 itu besar sekali. Nah, lalu saya disalahkan. Pada waktu itu saya sudah mau tupal lalu batal, salah sendiri tidak baca buku polis. Lalu ketika saya menyampaikan ini kepada pengacara, Pak, waktu itu pengacaranya Bapak Tommy Silalahi dari Mawar Sharon di bawah Bapak Todung Mulya Lubis. Nah, Bapak Tommy saja, Pak Tommy, saya 2 pengacara, Pak. Yang satu lagi dari Elsa Sharif Law and Office, melalui Bapak Vidi Galinso Sharif, itu mereka itu master hukum semua, Pak, di luar negeri. Beliau
untuk mempelajari pasal-pasal dalam buku polis butuh waktu yang Bapak Vidi itu minta waktu itu 3 minggu, yang akhirnya sampai 1 bulan. Itu master hukum, seorang lawyer terkenal dari yang terkenal juga, Mawar Sharon dan Elsa Sharif Law Office. Itu aja butuh waktu 3 minggu, Pak. Apalagi orang Hego Aris ini yang notabene cuma supir bis, Pak. Gimana saya bisa memahami pasal-pasal di dalam buku polis itu, Pak? Ya, sepertinya demikian, Pak. Sepertinya tulisannya kecil-kecil, bahasanya bahasa yang tidak umum, sehingga tidak sepertinya paham, kita ya Pak ya? Iya Pak Damanik, benar sekali Pak. Jadi apa jawaban terakhir dari AIA Pak yang Bapak dapatkan? AIA bisa kemungkinannya kecil bisa memberikan dana saya secara utuh 100%, itu kalau saya bisa memberikan bukti baru. Yang mana bukti baru yang dimaksud saya tidak tahu. Karena ketika saya datang ke BCA untuk menabung, otomatis saya kan tidak mungkin bawa saksi bahwa saya mau menabung, Pak. Saya kan datang dengan niat menabung, cukup saya sendiri, saya nabung, saksinya ya CS di BCA. Lalu CS BCA itu menawarkan saya ke AIA. Dan saya tidak berpikir bahwa akan terjadi polemik seperti ini, Pak. Sehingga saya tidak simpan itu. Tidak simpan oret-oretan itu, cuma di kertas kecil itu, sama saya diberikan gambar bahwa di tahun 7 tahun saya mendapatkan 47 juta. Begitu Pak Damaniti, bahwa ini nanti akan terjadi polemik seperti ini. Kalau terjadi polemik, pasti saya tidak akan mau menabung di AIA, Pak. Jangankan itu polemik. AIA cabang mana Pak ya? Investasi. Cabang Salatiga, Pak. Berarti BCA-nya juga BCA yang di Salatiga ya? Di BCA cabang Salatiga. Oke, kan kelihatannya banyak Pak kasus yang sama ini. Saya juga di Prudensial juga sama. Saya rugi 59 juta di Prudensial. Ini yang Bapak beli itu polisnya produknya link-link juga itu Pak ya? Yang ada linknya ya? Saya kurang paham itu Pak Damanik, link atau apa. Ya. Saya cuma tahunya itu menabung selama 7 tahun dengan asumsi 500. Halo?